Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah. وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأضنا وارض علينا يا كريم يا مجيب السائلين ويا أكرم الأكرمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bersama Tafsir Al-Munir Surah Al-Qari'ah. Untuk mengambil berkat kita baca lagi semula ya. Surah Al-Qari'ah terdiri pada 11 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية. Surah ini namanya Surah Al-Qari'ah, salah satu nama hari kiamat ya, dan di dalamnya disebutkan fenomena hari kiamat dan episode-episode hari kiamat juga disebut di dalamnya. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad berkenaan dengan surah Qari'ah ini juga, Aisyah pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba Aisyah menangis. Dalam tafsir Al-Munir tak ada ya, diambil pada sumber lain. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat zakartun nar fabakitu. Aisyah bercerita, saya pernah teringat neraka lalu Aisyah menangis. Nangis dia. Duduk bersama Rasulullah menangis. Menangis karena apa? Karena teringat neraka, teringat hari kiamat. Lalu Rasulullah bertanya, faqala Rasulullah sallallahu ma yubkik? Kenapa menangis? Kenapa adinda menangis? Kata Rasulullah. Qult, Aisyah menjelaskan, zakartun nar fabakitu. Saya teringat azab neraka lalu saya tak terbendung air mata saya. Air mataku membasahi pipi. Lalu ditanya oleh Aisyah, fahal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Adakah suami nanti mengingat istrinya pada hari kiamat? Adakah ketua keluarga mengingat ahli keluarganya pada hari kiamat? Ditanya oleh Aisyah. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah menjelaskan pada 3 keadaan, 3 kondisi, tidak ada ingat yang lain. Orang itu ingat dirinya saja. Amma fi salasi mawatin fala yazkuru ahadun ahadan. Ada 3 kondisi orang itu nafsi saja. Tidak ada ingat yang lain, dirinya saja yang difikirkannya. Pertama, indal mizan. Ini yang disebut di sini. Ini yang disebut di sini. Yang pertama sekali indal mizan, ketika amalannya ditimbang, diperhatikan, hatta ya'lam ayakhiffu mizanhu aw yathqul, sehingga orang itu tahu adakah timbangan amalnya itu ringan ataupun berat. Adakah amal salehnya mengalahi amal yang jahat atau macam mana? Ini disebutkan di sini
disebut di ayat dalam ayat 6 ya. Fa amman thaqulat mawazinuh, orang yang berat timbangan amalnya, amal kebajikannya, fa huwa fi 'isyatir radiyah, hidupnya selesa. Karena apa? Habuannya jannah, habuannya jannah. Wa amman khafat mawazinuh, siapa yang ringan nilai amal baiknya, berarti amal jahatnya lebih banyak, fa ummuhu hawiyah, maka habuannya adalah neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang sangat panas. La haula quwwata illa billah. Berarti api dunia ini belum panas lagi. Nanti ada hadis yang menerangkan lagi. Baiklah, kita lihat tafsir dan ulasannya. Firman Allah bermaksud hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Al-Qaryah ialah sebahagian dari nama hari kiamat. Dalam hari yang lepas kita ada sebut dalam Quran saja lebih 20 nama hari kiamat itu ya. Ia menggugah hati dengan rasa takut. Qaryah itu maknanya yang menakutkan. Tahukah Anda apakah malapetaka hari kiamat? Hari yang menggemparkan itu. Apa itu hari kiamat? Tahu tak? Artinya nak tahu hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari kiamat itu manusia seperti kalkatu, seperti serangga, seperti apa tuh aneh-aneh yang bertempiaran. Manusia bertempiaran di sana. Maksudnya hari yang dikeluarkan manusia pada kubur. Mereka berjalan tanpa sebarang petunjuk pada setiap arah perjalanan. Keadaan mereka seumpama serangga yang terbang berkeliaran dan bertebaran, seperti terkumpulnya segala jenis serangga yang berterbangan seperti nyamuk dan belalang. Sama ada macam nyamuk, macam belalang, macam kalkatu, macam kupu-kupu. Mereka dalam keadaan berkeliaran, bertebaran, datang dan pergi tak tentu arah disebabkan kehebatan dan dahsyatnya hari tersebut. Keadaan mereka seumpama kalkatu. Itu ayat dalam surah Qamar juga ada disebut katanya. Keadaan mereka seumpama belalang yang terbang berkeliaran. Dalam surah Al-Qamar. Ka'annahum jaradun muntashir. Kata Zamakhsyari, mereka disifatkan seumpama kalkatu yang banyak, bertebaran dan berterbangan dalam keadaan lemah, serta berterbangan dengan hina ke arah penyeru masing-masing dari berbagai arah, sebagaimana terbangnya kalkatu ke arah cahaya di malam hari ya. Kita lihat serangga-serangga di malam hari mencari cahaya, yang cahaya itu sendiri akan kadang-kadang memusnahkannya. Dalam masa yang sama juga berkenaan dengan gunung ganang seperti bulu yang berhamburan. Gunung ganang menjadi seperti bulu di busar yang mempunyai berbagai jenis warna-warni yang bercerai-berai karena ianya terpisah dari dan saling berterbangan, sebagaimana firman Allah dalam surah Takwir, wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung itu dihancurkan dan gunung ganang hancur lebur menjadi timbunan pasir yang berterbangan, dalam surah Muzammil ya. Tujuan Allah menyebutkan kedua-dua tanda hari kiamat ini berkenaan dengan manusia dan gunung adalah untuk menggerunkan dan menimbulkan rasa takut yang mendalam terhadap kesengsaraan hari kiamat dalam hati manusia. Itu tujuannya. Mananya kalau bahasa Al-Qur'annya litakhwif wal inzar, untuk menakutkan. Kita boleh juga lihat fenomena lain yang lebih detail barangkali dalam surah Abbas. Dalam surah Abbas dikaitkan dengan ahli keluarga, anak pinak, mak bapak. Boleh dilihat ayat 5, halaman 585. Halaman 585 ayat 33 sampai nanti penghujung surah. Ayat 33
A'udzubillahi minasyaitonirrajim halaman 585. Fa iza ja'atis sakhah. Di sini sakhah itu salah satu nama hari kiamat. Suara yang memekakkan, yang menggerunkan. Pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu orang tidak peduli saudaranya, lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibu dan ayahnya tidak peduli dia. Wa sahibatihi wa bani, istri dan anaknya sendiri, buah hati belahan jiwanya, tidak peduli dia. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, karena masing-masing orang itu mengurus dirinya saja. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, ada 3 keadaan katanya orang itu ingat dirinya saja, tidak ingat yang lain. Ingat yang lain. Kita ada sebut tadi 3 ya. Pertama indal mizan, waktu ditimbang amal. Yang kedua, kita lanjutkan hadis tadi ya, ketika diterima kitab. Salah satu episode hari kiamat nanti penerimaan catatan amal. Hidup ini membuat buku, hidup ini buat rekod. Waktu diterima rekod nanti orang pun kata Rasulullah tidak peduli ahli keluarganya. Adakah kitabnya akan diterima dari sebelah kanan lalu dia akan selamat, atau dari kiri dan belakang? Itu tanda orang yang gagal hidup, gagal nanti di sana juga. Orang itu tak peduli orang lain waktu diterima catatan amalnya. Yang ketiga kata Rasulullah, orang itu tak peduli orang lain indas sirat, waktu meniti sirat. Iza wudi'a baina zahrai jahannam, ketika sirat titian sudah terbentang di atas permukaan neraka jahanam. Di sana orang tuh tidak pikir orang lain, pikir dirinya saja, nak memikirkan keselamatan diri dan orang tersayang. Sekarang lah ya, sekarang ini, sekarang inilah kita bertakbir di hari tasyrik. Hayati takbir itu, bertakbir sepenuh jiwa, sepenuh hati. Kata ulama, orang yang bertakbir dengan sepenuh hatinya, dia akan akur kepada peraturan Allah. Lau arafan nasu azamatullah lama asahu, kata ulama. Bila orang tu tahu akan kebesaran Allah, keagungan Allah, tidak mungkin tidak akur. Jadi nak menyelamatkan diri dan keluarga, disinilah dalam surah sebelum Abbas tu ada juga solusinya di sana ya. Sebelum surah Abbas, surah An-Nazi'at halaman 584. Di sini ada kaedah nak selamat nanti di sana. Di sini dalam surah An-Nazi'at hari kiamat itu dikatakan at-tammah, bencana. Tengok ayat 34, 35, 36 sampai nanti 41. Halaman 584 ayat 34. Fa iza ja'atit tammatul kubra, apabila datang bencana yang besar. Dalam surah Abbas tadi dikatakan sakhah, di sini pula tammah. Ini salah satu nama hari kiamat ya. Bila sudah datang bencana yang besar, apa yang terjadi? Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, teringatlah oleh manusia apa yang dia buat selama hidupnya. Lalu waburrizatil jahimu liman yara, neraka pun diperlihatkan untuk semua manusia, semua umat manusia. Neraka pun dikemukakan, diperlihatkan. Tengok di sini. Fa amma man tagha, orang yang hidupnya melampau, wa atharal hayatad dunya, dia mengutamakan dunia saja, tidak ingat nak mati, tidak ingat kubur, tidak ingat padang mahsyar. Fa innal jahima hiyal ma'wa, itulah orang yang habuannya neraka. Nerakalah tempat kembalinya. Berapa kelemahannya? Satu, tagha. Yang kedua, atharal hayatad dunya, melampau, peraturan Allah dilanggar, himbauan Allah tidak disahut, tak didengar.
Wa atharal hayatad dunya, orang itu memberi keutamaan kepada keduniaan. Keduniaan besar prioritinya. Itulah yang akan masuk neraka jahim katanya. Yang selamat macam mana? Tengok ayat 40. Sikit saja, satu ayat saja. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut akan makam kebesaran Allah, takut saat menghadap Allah nanti, takut di dunia ini kepada Allah, selalu takut, selalu hadir Allah di hatinya, lalu dia takut dan akur kepada peraturan Allah. Bila dia takut, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia akan mengawal nafsunya, tidak memperturutkan nafsu. Itulah orang yang fa innal jannata hiyal ma'wa, itulah yang akan masuk jannah. Jadi syarat nak masuk jannah di sini dua, al khauf, takut, yang kedua mengawal nafsu. Nafsu nak tidur dilawannya, nafsu nak tidur dilawannya. Dan malam hari ada dua nafsu ya. Satu nafsu nak bangun, nafsu dia nak bangun sampai pukul 12, satu dilawannya, lalu dia tidur pukul 9, 9:30, pukul 10 dia tidur. Bila dia tidur pukul 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, jam 4 dah 6 jam dia tidur dah. Dilawannya lagi nafsunya, nafsu tidur, bangun dia bertahajud di rumahnya, kemudian dia mempersiapkan dirinya untuk menghadiri panggilan Allah, pertemuan harian 5 kali sehari semalam. Khafa maqama rabbih, dia takut akan makam kebesaran Allah ini. Allah melagau saya ini, tidak mungkin saya tak datang. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dikontrol nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, itulah orang akan mendapat jannah sebagai tempat kembalinya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mendapat jannah. Jadi di sini diterangkan kesilapan orang yang ahlun nar. Kesilapannya apa? Keterlaluan, tagha, pelampau. Aturan Allah dilanggar, peraturan Allah tidak diikuti. Yang kedua, memberi keutamaan kepada keduniaan. Tidak ada akhirat dalam mindanya. Subhanallah. Ataupun ada tapi kecil, kalah dibuatkan oleh keduniaan. Subhanallah. Sementara jalan keluar, solusi untuk yang selamat, satu ayat saja ya, ayat 40 mengandungi dua sifat di sana. Pertama al khauf ataupun khasyah, takut kepada Allah. Yang kedua mengawal nafsu. Nafsu kena dikawal, jangan diperturutkan kalau arah nafsu itu tidak baik. Nafsu itu pada dasarnya tidak bermasalah ya, kecuali kalau nafsu itu tidak dididik, tidak dibentuk, jadilah masalah. Kalau nafsu itu dididik, dibentuk, dia akan jadi kawan. Nafsu itu artinya keinginan, kemahuannya mau bangun dia, lalu dia akan selamat. Kalau kemahuannya mau tidur, lalu tidak pikir jam berapa bangun, tidak dipikirnya. Pas bangun buat apa, tidak dipikirnya. Semuanya itu dia tadi lebih memberi keutamaan kepada keduniaan, maka gagallah nanti ya. Itu maka dalam bab nafsu ini kita dah selalu sebut doa Rasulullah SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, bantulah diriku ini untuk membentuk nafsuku agar bertakwa kepadamu, patuh dan akur kepadamu ya Allah. Wa zakkiha, bersihkanlah, jagalah nafsuku ini, bergantung kepada Allah ya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, tolonglah saya mentazkiyahkan, membersihkan nafsuku ini ya Allah. Engkaulah sebaik-baik pentazkiyah, membersihkan nafsuku ya Allah, bergantung kepada Allah. Anta waliyuha maulaha, engkaulah yang mengawalnya, engkau juga yang menguasai nafsuku ya Allah. Jadi nafsu kita Allah yang jaga. Sama dengan hati juga ya, hati juga bukan milik orangnya, hati itu milik Allah.
Kalau orang tuh ingat yang dia tuh milik Allah, Allah akan jaga dia. Nah, itu maka kita di samping doa Rasulullah tadi, doa nafsu tadi, kita baca juga doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Begitulah ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi biiznillah taala. Mudah-mudahan kita selalu bermotivasi untuk duduk di majelis ilmu. Duduk dalam majelis ilmu ini memberatkan timbangan amal kebajikan nanti ya, mendilet dosa, dosa yang akan memberatkan kejahatan orang tu bila orang tu duduk dalam majelis ilmu, bila duduk di masjid. Amin rabbal alamin. Belajar juga memperlancar jalan ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin duduk di majlis ilmu, rajin datang ke majlis ilmu, jalan ke surga akan mulus, akan lancar nanti insyaallah. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'ana ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain la ilaha illa ant. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuhu maulaha. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna bi'ataika ya rahman. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah wa muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Amin amin. Taqabbalallahu minna minkum. Jazakumullah khairan.